Oke, sudah nampak di layar ya. Saya perbaiki dulu pengaturannya. Oke. Hari ini 26 Mei 2021 kita akan belajar tentang tes intelijensi umum, khususnya materi barisan dan deret. Ini bukan soal yang pertama ya. Ini bukan pembahasan kita yang pertama tentang barisan deret, tapi untuk kesekian kalinya. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan soal-soal ya. Saya akan memberikan soal-soal yang Belajar dulu deh. sedikit lebih kompleks dibanding sebelum-sebelumnya ya. Tapi jangan khawatir, kita akan tetap membahasnya semuanya ya. Untuk pengertiannya silakan dibaca nanti ya. Saya langsung saja ke barisan bertingkat ya. Untuk contohnya kita lihat untuk tingkat 1 karena pada saat selisih antara tingkatan pertamanya itu sudah konstan yaitu -1 semua. Kemudian untuk contoh 2 tingkat itu pada tingkat satunya belum konstan ya, 3, 5, 7, 9. Nanti di tingkat 2-nya baru bernilai konstan, maka disebut 2 tingkat. Begitu juga dengan 3 tingkat ya. Tingkat satunya 2, 8, 20 dan seterusnya. Tingkat 2-nya 6, 12, 18 dan seterusnya. Kemudian tingkat 3-nya 6, 6, 6 dan 6. Jadi di tingkat 3-nya ini terlihat konstan, maka disebut 3 tingkat. Kemudian untuk mengetahui contohnya ini ada berapa tingkat, nah kita bisa lihat semakin banyak barisan angkanya maka semakin tinggi tingkatannya ya. Kalau yang 1 tingkat ini hanya 4 barisan, yang 2 tingkat 5 barisan, dan yang 3 tingkat ada 6 barisan. Umumnya soal itu hanya sampai 3 tingkat ya. Saya belum menemukan yang sampai 4 tingkat. Selanjutnya selain barisan bertingkat ada juga namanya larik ya. Untuk lariknya di sini kita lihat lompatannya ya. Lompatan antara hubungan barisan-barisannya. Nah ini saling berhubungan semua atau lompatannya 1, 1, 3, 5, 7, 9. Semuanya menjadi satu kesatuan maka disebut satu larik. Kemudian contoh yang kedua, karena dia lompat ya, lompat 2 kali, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi lompatannya 2 kali. Kemudian untuk yang contoh 3 larik ya, lompatannya 3 kali, 8, 7, 6, 5, dan 4. Kemudian 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah untuk lariknya ini, untuk mengetahuinya ada berapa larik, karena ini penting sekali ya, untuk menghubungkan antar barisan-barisan yang ada itu, mengetahui lariknya itu sangat penting sekali. Berbeda tadi dengan tingkat ya, kalau tingkat tinggal diuraikan saja terus, kalau tingkat 1 belum selesai lanjut tingkat 2, tingkat 2 belum selesai lanjut tingkat 3. Tapi untuk barisan larik ini, sejak awal harus kita bisa menebak kira-kira ini lariknya 1, 2, atau 3 ya. Saya belum menemukan soal yang sampai 4 larik ya, karena sukunya terlalu banyak kalau 4 larik. Jadi umumnya 1, 2, sampai 3 larik. Nah kita bisa lihat jumlahnya, jumlah barisannya untuk satu larik itu kurang lebih 5 barisan. Kurang lebih 4 barisan ya. Satu ditanyakan. Untuk contoh 2 larik itu kurang lebih 8 barisan. Kemudian yang 3 larik ini jumlahnya ada 12 barisan. Nah, titik-titiknya juga ini bisa kita duga bahwa ini titiknya 1 berarti 1 larik, ini titiknya 2 berarti 2 larik, ini titiknya ada 3 berarti 3 larik. Tapi ini belum tentu ya bahwa 3 titik itu 3 larik, belum tentu 2 titik itu 2 larik, bisa jadi 3 larik. Nah, ini bisa mengecoh kita ya. Jadi harus tetap hati-hati. Nah, yang paling bagus itu mengetahui jumlah barisannya. Kalau 4 barisan kemungkinan besar 1 larik, kalau kurang lebih 8 barisan kemungkinan besar 2 larik dan seterusnya. Oke, semakin banyak barisannya tentu lariknya juga semakin banyak ya. Perhatikan jumlah titik-titiknya, walaupun
kadang mengecoh ya jumlah titiknya. Kemudian perhatikan naik turunnya barisannya. Ya, tadi untuk satu tingkat ya, kurang lebih 4 barisan, 2 tingkat kurang lebih 5 barisan, dan untuk 3 tingkat kurang lebih 6 barisan. Jadi maksudnya kurang lebih ini bisa jadi 5, 6, atau 7 ya, tapi tidak jauh dari angka 6 ini. Kemudian untuk satu larik sekitar 4 barisan angka, 2 larik sekitar 8 barisan angka, kemudian 3 larik sekitar 12 barisan angka. Nah, ini yang perlu diingat betul ya, yang ini yang lariknya ya. Karena kalau untuk tingkatnya sekali lagi untuk mengetahui tingkatannya cukup melanjutkan dari tingkat 1 ke tingkat 2, dari tingkat 2 ke tingkat 3 sampai ketemu hasilnya. Nah, berbeda dengan lariknya. Kalau lariknya memang dari awal harus kita tebak kira-kira ini 1 larik, 2 larik, atau 3 larik. Bisa dilihat jumlah barisannya. Ada 4 kurang lebih, 8 kurang lebih, atau 12 kurang lebih. Kemudian untuk contohnya yang 2 larik ya. Ini ada 2 larik dengan 2 tingkat. Ya. Kemudian contoh 2 larik dengan 3 tingkat. Oke. Berikutnya untuk cara penyelesaian soal-soalnya ya. Jadi untuk menyelesaikan ketika muncul soal, yang dilakukan pertama kali adalah menentukan selisih tingkat satunya. Itu dulu ya. Karena dari sini bisa lebih mudah kita menduga apakah ini 1 larik, 2 larik, 3 larik. Bisa juga menduga apakah 1 tingkat, 2 tingkat, atau 3 tingkat. Jadi langkah pertama ketika mendapatkan soal deret adalah menentukan selisih tingkat satunya. Langkah yang kedua adalah menentukan jumlah lariknya. Ya, bagaimana cara menentukan jumlah lariknya? Ya, lihat tadi berapa banyak barisan angkanya. Kalau kurang lebih 4 barisan berarti 1 larik, kurang lebih 8 barisan berarti 2 larik, dan kurang lebih 12 barisan itu ada 3 larik. Kemudian perhatikan juga jumlah titik-titiknya dan naik turun barisannya. Itu bisa menentukan berapa banyak jumlah lariknya. Jadi mesti kita harus bisa memperkirakan kira-kira berapa jumlah lariknya. Langkah berikutnya adalah semakin banyak barisan angka, maka semakin banyak tingkat atau lariknya. Kemudian yang keempat, jika selisihnya positif, maka operasinya ya. Kira-kira hubungan antara barisan ini apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, perbagian, pangkat, ataukah akar. Nah, kita lihat selisihnya naik atau positif, ataukah dia turun selisihnya. Nah, kalau dia naik atau positif, nah, kita lihat apakah selisih naiknya besar, kecil, atau sedang. Ya. Kalau kecil berarti dia penjumlahan, kalau selisihnya sedang berarti dia perkalian, kalau selisihnya besar maka dia perpangkatan. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau selisihnya negatif atau turun, ya. Nah, kalau selisihnya kecil berarti di situ ada operasi pengurangan, tapi kalau selisihnya sedang maka di situ ada operasi pembagian. Demikian juga kalau selisihnya sangat besar, kemungkinan besar di situ ada operasi akar-akar. Berikutnya, ya ada tambahan karena kadang kita melihat suatu barisan bilangan itu sulit menghubung-hubungkannya. Memang sulit karena peraturannya untuk menyelesaikannya itu bukan pada tingkatannya atau hubungannya antara semua barisan yang ada. Bisa jadi ya, ada yang namanya barisan Fibonacci. Yang mana itu barisan Fibonacci? Barisan Fibonacci itu serangkaian deret angka sederhana yang disusun, yang susunan angkanya merupakan operasi dari dua angka sebelumnya. Ya, misalnya 1, 1, 2, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Jadi bukan selisihnya yang kita lihat, tapi operasi yang berlaku pada barisan sebelumnya. Nanti kita akan melihat contoh yang ada ya. Sekarang disiapkan pulpen dengan kertasnya ya. Kita akan masuk ke contoh-contoh soal ya.
Kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Ya, siapkan kertas dan pulpennya. Saya sudah sediakan 11 contoh soal ya. Oke, sudah siap menyelesaikan contoh soal? Oke, kalau sudah, kita langsung mulai pada contoh yang pertama. Saya beri waktu 1 menit ya, karena ini soalnya lumayan rumit ya. Karena kalau soal-soal yang biasa, saya yakin sudah bisa semua ya. Pertemuan sebelumnya saya lihat sudah mahir semua untuk soal-soal yang sederhana. Jadi untuk hari ini saya berikan soal-soal yang sedikit lebih rumit. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Jadi minyak dan numpang lemak. Oke, waktunya habis. Silakan dijawab. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Kita diskusikan sama-sama. Ini ada variasi jawaban yang masuk ya. Kita lihat. Tadi sudah kita beritahukan bahwa cara penyelesaiannya yang pertama itu adalah tentukan selisih tingkat satunya. Setelah itu tentukan jumlah lariknya. Kemudian tentukan operasi apa yang berlaku. Ya. Kemudian kalau sudah selesai pada tingkatan tertentu maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Oke, yang pertama tentukan selisih tingkat satunya. Selisih tingkat satunya bisa langsung kita lihat. Plus 2, plus 4, dan plus 16. Nah, dari tingkat satunya ini kita tidak bisa menentukan kira-kira berikutnya ini plus berapa. Ya. Plus 2, plus 4, plus 16. Ini tidak bisa kita tentukan. Oleh karena itu, kita cari tahu dulu ini ada berapa dia punya larik. Ya. Karena ada 4 buah barisannya, maka kita bisa pastikan bahwa ini hanya ada 1 larik. Berarti semua bilangannya saling berkaitan ya. Karena hanya ada 1 larik. Nah, kemudian kita selidiki tingkat satunya. Tingkat satunya ini selisihnya perubahannya sangat besar ya. Dari 2 ke 4 tiba-tiba 16 ya. Nah, kalau kita kembali ke cara penyelesaian tadi, nah di sini bisa terlihat bahwa kalau selisih positif atau naiknya itu kecil, maka penjumlahan. Kalau sedang, maka perkalian. Kalau besar, maka perpangkatan. Coba kita perhatikan selisihnya di sini. 2 ke 4 kan kecil. Ya. 2 ke 4 itu kecil. Tiba-tiba naik ke 16. Nah, itu besar sekali. Ya. Berarti tidak bisa menggunakan penjumlahan. Nah, berarti kemungkinannya bisa perkalian, bisa juga perpangkatan. Ya. Nah, kalau kita menggunakan perkalian, 2 kali berapa sama dengan 4? Tentunya 2 kali 2 sama dengan 4. Tapi 4 kali 2 itu tidak sama dengan 16. Ya. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Sedangkan di sini adalah 16. Berarti bukan perkalian. Berarti
kemungkinan besarnya adalah perpangkatan. Kita coba pangkat. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16. Berarti pangkat 2 ini merupakan solusi yang bisa kita pilih. Berarti tinggal dipangkat 2-kan nilai 16 tersebut. 16 kali 16 sama dengan 256. 256 ditambahkan dengan 22 ya. Karena ini penjumlahan ya. Ditambahkan dengan 22, maka hasilnya adalah 278. Jadi di sini harus hati-hati ya dalam menyelesaikannya, karena kita tidak bisa langsung di sini plus 2 plus 4 plus 16, dan di sini mestinya harus dicari nilai yang konstan, maka lanjut ke tingkat yang kedua. Tingkat keduanya itu adalah pangkat 2. Jadi ini pangkat 2. Baik, bagaimana? Semua menjawab B. Ya. Oh, ada yang bingung nih. Oke, kalau bingung saya ulangi lagi sekali lagi. Kalau dapat contoh, ya Pak, bisa diulangi Pak. Kalau dapat contoh soal seperti ini, 0, 2, 6, 22. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa ada lompatan angka yang cukup besar ya, dari kecil-kecil ke besar. Langkah pertamanya itu adalah menentukan selisih tingkat 1 dulu ya. Selisih tingkat 1 ini namanya selisih tingkat 1 ya. Jadi 0 ke 2, maka selisihnya itu adalah plus 2 karena 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi setiap dapat soal deret langsung cari selisih tingkat satunya. Tidak usah dulu dipikir yang lain ya. Hitung dulu selisih tingkat 1. Ini namanya selisih tingkat 1. Jadi antara 2 dengan 6 itu selisihnya adalah plus 4. Karena 2 tambah 4 sama dengan 6. Antara 6 dengan 22, maka selisihnya adalah 16. Karena 6 ditambah 16 sama dengan 22. Ini kita sudah menyelesaikan selisih tingkat 1. Kalau kita perhatikan selisih tingkat satunya, ini nilainya tidak konstan, maka penjumlahan berikutnya tidak bisa kita tentukan. Penjumlahan berikutnya tidak bisa kita tentukan. Oke. Karena tidak bisa kita tentukan, maka kita cari tahu dulu ini sebenarnya berada pada tingkat satunya jelas tidak bisa ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan, tentukan selisih tingkat 1. Langkah kedua, menentukan jumlah lariknya ya. Jumlah lariknya atau lompatannya. Oke. Untuk lompatannya, ini kan ada 4 barisan saja. Kalau 4 barisan saja, hampir bisa dipastikan bahwa hanya ada 1 larik. Ya, kita lihat dari yang sebelumnya tadi. Ya. Nah ini. Jadi kalau dia kurang lebih 4 barisan angka, maka dia hanya 1 larik. Kalau kurang lebih 8 barisan angka, berarti dia ada 2 larik. Kalau kurang lebih 12 barisan angka, maka ada 3 larik. Nah, contoh yang tadi ini, itu ada hanya ada 4 barisan saja, berarti dia hanya 1 larik. Kalau dia 1 larik, berarti untuk tingkat 1 ini harus dilanjutkan. Ya. Tingkat 1 ini harus dilanjutkan. Nah, sekarang kelanjutannya adalah apakah kita menggunakan, karena ini positif semua ya, nilainya naik semua, maka kemungkinannya penjumlahan, perkalian, atau perpangkatan. Kalau nilainya negatif atau berkurang, berarti nilainya berarti operasinya pengurangan, ya, pembagian atau akar. Ya. Pengurangan, pembagian, dan akar itu mengurangi nilai. Ya, sedangkan di sini nilainya terus bertambah, berarti
penjumlahan, perkalian, atau perpangkatan. Nah, kalau penjumlahan jelas bukan ya, karena ini selisihnya dekat, ini selisihnya jauh. Kemudian untuk perkalian juga 2 kali 2 4, tapi 4 kali 2 itu harusnya 8. Sedangkan di sini 16, berarti kita menggunakan perpangkatan. Jadi 16 pangkat 2 hasilnya 256. Jadi tinggal menjumlahkan 22 ditambah 256, hasilnya adalah 278. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke materinya, nanti di-share lewat panitia ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Waktunya sama, 1 menit mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Belum ada jawaban yang masuk. Tidak apa-apa, saya coba jelaskan. 1, 17, 15, 49, 11. Nah, untuk kasus seperti ini, seperti biasa, kita harus memulai dari menentukan selisih tingkat 1. Tingkat satunya ada apa nilainya? Nah, 1 ke 17 itu selisihnya plus 16. Dari 17 menjadi 15 itu terjadi pengurangan 2. Kemudian dari 15 ke 49 selisihnya 34. Kemudian 49 turun ke 41. Selisihnya menjadi negatif 38 ya. Ini selisih turunnya. Oke. Jadi langkah pertamanya tentukan selisih tingkat satunya. Langkah kedua adalah menentukan lariknya. Lariknya ada berapa? Nah, karena ini hanya barisannya hanya ada 5 barisan saja, ya. 5 barisan saja, maka kemungkinan besar hanya 1 lariknya, ya. Tidak mungkin 2 ya, karena kalau 2 itu atau lompat 2 itu terlalu sedikit ya. Apalagi larik 3, nah itu lebih tidak mungkin lagi. Jadi kemungkinannya hanya 1 larik saja. Berarti semua angka-angka ini saling berhubungan dan tidak ada yang lompat. Nah, ternyata pada tingkat 1 ini kita belum menemukan angka yang konstan. Kalau belum menemukan angka yang konstan, maka dilanjutkan pada tingkat yang kedua. Ya. Kita hitung selisihnya pada tingkat yang kedua. Dari 16 menjadi negatif 2, itu ada selisihnya sebesar negatif 18. Ya. Jadi 16 dikurangi dengan 18, hasilnya negatif 2. Dari negatif 2 naik ke 34, maka selisihnya 36. Dari 34 turun ke 38, maka selisihnya adalah negatif 72. Nah, ini sini sudah terlihat bahwa di sini ada negatif, ada positif, ada negatif. Berarti berikutnya ini mestinya adalah positif. Ya. Mestinya berikutnya itu adalah positif. Nah, berapakah nilai berikutnya ini? Kita lihat lagi. Ternyata di tingkat 2 ini itu belum konstan nilainya. Berarti kita lanjutkan ke tingkat yang ketiga. Nah, kita cari selisihnya ke tingkat ketiga. Ternyata ini ke sini
dari 18 negatif ke 36, atau kita ambil positifnya saja, 18 menjadi 36, 36 menjadi 72. Nah, ini kita temukan bahwa 18 dioperasikan berapa menjadi 36. Kalau 18 tambah 18 sama dengan 36. Tapi 36 ditambah 18 hasilnya bukan 72. Nah, berarti penjumlahan tidak bisa ya. Nah, oleh karena itu kita lakukan perkalian. 18 kali 2 sama dengan 36. 36 kali 2 sama dengan 72. Berarti betul. Berarti harusnya di sini adalah melakukan perkalian ya. Perkalian di sini kita kalikan negatif karena angkanya berubah-ubah, negatif, positif, negatif. Berarti berikutnya akan menjadi positif, yaitu negatif 72 dikali dengan negatif 2. Hasilnya adalah positif 144. Nah, positif 144 ini dikurangi dengan 38 ya. Jadi 144 dikurangi dengan 38 hasilnya adalah 106. Nah, karena ini penjumlahan maka dijumlahkan dengan 11 ya. 11 dijumlahkan dengan 106 maka hasilnya adalah 117. Saya harap Bapak Ibu bisa paham semuanya ya. Kalau belum nanti materinya di-share lewat panitia ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Waktunya sama 1 menit juga. Sama dengan orang protes di Citaro orang. Orang deke di Mahoro. Oke, waktunya habis. Ada banyak jawaban yang masuk, semua jawab dengan E ya. Nah, untuk kasus seperti ini, ya seperti biasa kita cari dulu tingkat satunya ya. Tingkat satunya adalah selisihnya 0, 2, 2, 4. Dari 0, 2, 2, 4 ini belum konstan ya. Nanti kita selesai kalau memang konstan ya. Kalau 2, 2, 2, 2 semua itu tidak ada masalah, tapi ini tidak konstan. 0, 2, 2, 4. Berarti tidak bisa diselesaikan. Karena ada 5 barisan, maka untuk menentukan jumlah lariknya jelas ya, ini satu larik saja ya. Hanya satu larik saja, berarti semua angka berkaitan semuanya. Kemudian untuk tingkatannya kita karena ada 5 barisan, kemungkinan satu tingkat atau 2 tingkat. Di tingkat pertama ternyata belum konstan, maka kita lanjutkan ke tingkat yang kedua. Tingkat kedua, plus 2, plus 0, plus 2. Nah, ini juga belum konstan ya. Ini belum konstan. Nah, ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke tingkat yang ketiga. Kenapa tidak bisa? Karena ini kalau dilanjutkan ke tingkat yang ketiga, itu juga tetap tidak konstan ya. Ya, karena nilainya naik turun ya. Nilainya turun baru naik. Jadi percuma kita lanjutkan ke tingkat ketiga. Nah, kalau dapat kasus seperti ini, yang diselidiki itu bukan lagi hubungan secara keseluruhan ya, tapi kita lihat hubungannya yang disebut dengan barisan Fibonacci, di mana hasilnya itu merupakan hasil operasi dengan bilangan sebelumnya. Misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 tambah 4 sama dengan 10. 6 tambah 10 hasilnya adalah 16. Berarti
jawabannya adalah 16. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini tidak harus penjumlahan ya. Nah, mungkin nanti ada soal di sini perkalian, bisa jadi perpangkatan, bisa jadi pengurangan atau pembagian ya. Jadi yang jelas bilangan berikutnya diperoleh dari hasil operasi dua bilangan sebelumnya. 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4, 6, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah 16. Oke, saya kira semuanya bisa jawab dengan benar ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Waktunya sama, 1 menit saja. Oke. Banyak lagi jawaban yang masuk. Oke, jawabannya delta. Ya, kita lihat sama-sama. Seperti biasa, kita harus mencari tahu selisih untuk tingkat pertamanya, tapi ini kelihatannya banyak sekali angkanya ya, ada 6 ya. Jadi ini kemungkinannya bisa jadi 1 larik, bisa jadi 2 larik ya. Kita lihat dulu hubungannya untuk 1 larik. 81 jadi 32 jadi 27 jadi 16 98. Nah, ini kita sulit menduganya ya. Kemudian bisa jadi 2 larik, 81 jadi 27, kemudian jadi 9. Atau 16 jadi 8 ya. Oh, ini untuk 2 lariknya apa ya? Kemungkinan besarnya 2 larik ya. Nah, karena ada pola di sini 32 jadi 16 jadi 8 ya. Nah, kita lihat 9 kali 3. Oke. Ada 2 larik. Berarti kita selidiki larik yang bervariasi. Menyelidiki larik yang bervariasi. Yang mana yang bervariasi? Kita bisa lihat larik pertamanya 6, 3, 6, 3, 2 ya dari jawaban. Larik yang kedua 0, 6, 2, 4, 8. Nah, ini yang larik pertamanya ini ada kemiripan ya. 6, 3, 6, 3, 2. Sedangkan larik yang kedua itu bervariasi 0, 6, 2, 4, 8. Berarti yang pertama kita selesaikan adalah larik yang kedua ya. Ini untuk mempercepat waktu saja ya. Nah, bisa sebenarnya mulai dari larik 1 lalu larik 2. Tapi supaya waktunya lebih efisien, kita memulai saja dari larik yang kedua karena jawabannya bervariasi. Oke. Dari larik yang kedua, 32 jadi 16, jadi 8. Jadi semuanya dibagi dengan 2. Berarti 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya adalah delta, yaitu 3 dan 4. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa cukup mencari 1 larik saja kita sudah bisa mengetahui jawabannya. Tapi kalau waktunya masih banyak dan masih ragu dengan jawabannya, tidak apa-apa mencari juga larik yang pertama. Jadi, tapi kalau waktunya mepet, kemudian sudah yakin jawabannya benar, ya tidak usah tidak usah menghitung larik pertama ya, tidak usah.
Tapi kalau masih ada waktu ya silakan dihitung juga boleh. 81 dibagi 3 sama dengan 27, 27 bagi 3 sama dengan 9, 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Ya. Jadi kelihatan kalau lompatannya dia jauh, maka kemungkinannya adalah pembagian. Tapi kalau lompatannya kecil-kecil, maka kemungkinannya adalah pengurangan. Ya. Oke, saya kira banyak yang jawab yang benar ya untuk contoh yang keempat. Kita lanjut contoh yang kelima. Waktu sama juga 1 menit saja. Oke, waktunya habis. Ya, ada beberapa jawaban yang masuk. Oke, kita lihat jawabannya 81 1827 2 dan seterusnya ya. Nah, ini lumayan banyak ya dia punya angka. Jadi kemungkinannya ada 2 larik atau 3 larik ya. Dari titik-titik yang tersedia ternyata ada 3 larik ya. Ada 3 larik. Berarti kemungkinan besarnya ya ada 3 larik. Oleh karena itu kita coba lihat 81279. Nah, ini kemudian 1 2 3. Nah, ini lebih kuat lagi dugaan kita ya. 1 2 3 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita lihat, kita hitung saja ya. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita cek dulu ya variasi jawaban yang ada pada soal ya. Variasi jawabannya ada di mana? Apakah ada di larik 1, 2, atau 3? Ya. Yang lebih bervariasi itu ternyata ada di larik 2 ya. 0, 6, 2, 4, 8. Jadi kalau kita bisa menemukan jawaban di larik yang kedua, maka kita bisa menemukan jawaban akhirnya. Berarti kita cari saja yang di larik 2 ya. 1 ternyata 1 tambah 1 sama dengan 2, tambah 1 lagi sama dengan 3, tambah 1 lagi maka hasilnya sama dengan 4 ya. Hasilnya sama dengan 4. Berarti cari di larik 2 yang memberikan jawaban 4. Ternyata jawabannya adalah delta. Jadi di sini tanpa mencari larik 1 maupun larik 3, kita sudah bisa menemukan jawabannya. Kalau sekiranya kita tidak belum yakin dan waktunya masih banyak, bisa dilanjutkan ke larik 1 maupun di larik 3. Nah, larik satunya itu 81 bagi 3, kemudian bagi 3 lagi, hasil akhirnya adalah 3. Sedangkan untuk larik 3-nya hasil akhirnya adalah 1. Baik, kita lanjut lagi ke contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6, waktunya sama 1 menit mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Ya, oke, banyak jawaban yang masuk. Mari kita jawab sama-sama. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 5, dan negatif 8. Kira-kira berikutnya nilainya berapa ya? Nah, ini sudah bisa kita tebak bahwa nilainya juga negatif. Langkah pertama, tentukan selisih tingkat satunya. Di sini selisihnya 1, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, ini belum konstan ya. Belum ada polanya ya. Jangan terkecoh di sini negatif 4 ya. Ini bukan negatif 4 di sini karena di sini polanya belum menyatu secara keseluruhan ya. Kemudian menentukan selisih berikutnya untuk tingkatan yang kedua. 0, negatif 1, negatif 1. Ini juga kita tidak menemukan pola yang konstan. Oleh karena itu, kita tinggalkan cara seperti ini, kita pindah ke barisan Fibonacci-nya ya. Jadi kita lihat negatif 1 ditambah dengan negatif 2 hasilnya negatif 3. Ternyata selisihnya adalah penjumlahan dari bilangan sebelumnya ya. Nah, kemudian negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Dan negatif 5 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 13. Saya kira semua menjawab dengan benar ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya yaitu contoh yang ke-7. Timernya digeser. Oh iya, sorry ya. Tidak kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini untuk tips dan triknya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Tentukan selisih tingkat 1, kemudian selidiki jumlah larik dan tingkatnya, tentukan operasinya. Kemudian kalau tidak bisa ditentukan dari ketiga ini, maka lanjut yang keempat. Perhatikan barisan Fibonacci-nya. Lanjut ke contoh yang ke-7. Waktunya sama, 1 menit. Tapi ini bukan lagi angka ya, tapi sudah menjadi huruf. Oke, waktunya habis. Maaf ya, kalau timernya mengganggu. Saya pindahkan lagi ke bawah. Oke, belum ada jawaban yang masuk. Oke, saya jelaskan kalau begitu. H, I, J, K, M, M, Q, O. Nah, untuk kasus seperti ini, ya, saya buatkan dulu H, I, J, K, M, M, Q, O. Nah, di sini kelihatan ada 8 barisan ya. Kalau ada 8 barisan, kemungkinan besarnya itu ada 2 larik ya. Ada 2 larik, yaitu dari H ke J, J ke M, kemudian M ke Q. Ya. Oke. Oleh karena itu kita lihat dulu, kita konversi dulu. Kalau kesulitan langsung menyelesaikannya ya. Kita bisa konversi ke angka dulu ya. Hanya itu ada berapa? Hanya angkanya 8 ya. Kemudian J-nya berapa? H ke J ya, langsung ke J. J-nya 10. Nah, berarti ada selisih 2. Kemudian J ke M. J ke M, M-nya 13 ya.
J ke M 13. Berarti selisihnya ada 3. Kemudian M ke Q, ya, Q-nya itu 17. Ya, 13 ke 17, 13 ke 17 berarti selisihnya ada 4 ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, 8, 10, 13, dan 17. Nah, ini selisihnya 8 ke 10, selisihnya ada 2, 10 ke 13, selisihnya ada 3, dan 13 ke 17, selisihnya ada 4. Nah, berarti selisih berikutnya adalah plus 5. Jadi tinggal menambahkan 5 dari 17 menjadi 22. Sedangkan angka 22 ini hurufnya adalah V. V5 ya. Oke, jadi jawabannya E. Oke, ada beberapa jawaban yang betul ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke contoh 8. Waktunya 1 menit. Oke. Waktunya habis. Oke. Banyak jawaban yang masuk. Jawabannya adalah B. Kita lihat. Jadi ini ada 9 barisan ya. Kalau ada 9 barisan berarti kemungkinan besarnya itu ada 2 larik atau 3 larik ya. Tapi di sini ada 3 titik-titik berarti kemungkinan besarnya 3 larik ya. Kita langsung coba untuk 3 larik. 32, 16, kemudian 8. Ya, nilainya turun ya. Selanjutnya larik yang kedua 6, 6, 6. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Karena 6, 6, 6 berarti bisa kita pastikan bahwa ini 3 larik. Nah, selanjutnya kita selesaikan larik yang mana dulu? Nah, larik 1, 2, atau 3. Nah, kita lihat variasinya saja ya. Yang paling bervariasi ada pada larik yang kedua ya. 4, 6, 2, 4, 8. Karena itu kita selesaikan saja larik yang kedua ya. Kita selesaikan larik yang kedua. Oke. 6, 6, 6, 6, dan 6. Berarti larik yang kedua ini hasilnya adalah 6. Nah, di sini di larik yang kedua yang hasilnya 6 ada pada jawaban beta ya, B. Jadi tanpa mencari larik pertama dan larik ketiga. Tapi kalau masih ragu-ragu juga ya silahkan dicari ya. 32, 16, 8. Semuanya dibagi 2 menjadi 4. Kemudian yang di atas 32, 16, 8 juga dibagi menjadi 2 hasilnya juga 4. Jadi 4, 6, 4. Oke, semua jawab dan baik dan benar. Kita lanjut ke contoh yang ke-9. Waktunya sampai 1 menit dari sekarang.
Oke, ada jawaban yang masuk? Ada banyak ya, kita lihat sama-sama. 1, 2, 2, 4, 8. Seperti biasa, tentukan selisih tingkat satunya. Selisih tingkat satunya ternyata belum memberikan nilai yang konstan. Kemudian jumlah barisannya itu hanya 5. Berarti kemungkinannya hanya 1 larik. Ya. Kita lanjut ke tingkat yang kedua. Tingkat yang keduanya, negatif 1, 2, 2. Ini juga belum memberikan selisih yang konstan. Berarti kita ganti metodenya, yaitu kita pindah ke barisan Fibonacci ya. Di barisan Fibonacci-nya kita lihat ada kenaikan ya. Kita coba penjumlahannya 1 tambah 2. Oh, ini bukan 2 ya. Nah, walaupun 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi 2 tambah 4 bukan 8. Berarti tidak bisa untuk penjumlahan. Kalau tidak bisa penjumlahan, kita coba perkalian. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berarti ini sudah bisa dilakukan lagi ya perkalian. 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya adalah alfa 32. Saya kira jawabannya banyak yang benar ya. Kita lanjut lagi ke contoh yang 10. Waktunya 1 menit juga. Ini kembali ke huruf lagi. Berapa pinnya? Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah delta. Nah, kita cek apa betul jawabannya delta. Ini terlihat jumlah barisannya ada 10 ya. Kalau ada 10 itu kemungkinannya 2 larik atau 3 larik ya. Tidak mungkin 1 larik ya. Nah, bisa kita cross check. Kalau dia 1 larik berarti A, B, C, ini G, H. Nah, ini tidak nyambung ya, A, B, C, G, H. Harusnya A, B, C, D, E kalau dia 1 larik. Kita coba untuk 2 larik. A, C, H, E. Nah, ini A, C naik, H naik lagi, kemudian E. E-nya turun lagi ya. E turun, kemudian G naik lagi. Berarti untuk 2 lariknya ini tidak konstan ya, kadang naik, kadang turun. Berarti kita coba 3 larik ya. A, kemudian G naik, kemudian E turun lagi, kemudian H naik lagi. Nah, ini juga tidak konstan ya. Naik turun berarti bukan 1 larik, 2 larik maupun 3 larik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus yang seperti ini? Nah, tadi kalau di angka itu ada namanya barisan Fibonacci. Nah, kalau di sini kita kelompokkan saja ya, kelompokkan huruf-huruf yang tersedia. Kita lihat di sini ada A, B, C. Nah, ini kelompokkan saja nih A, B, C jadi satu bagian. Mana lagi yang punya susunan yaitu D, E, F ya. A, B, C dan D, E, F kita kelompokkan saja. Nah, ini. A, B, C, kemudian D, E, F. Ternyata yang tidak dikelompokkan itu adalah konstan yaitu GH, kemudian GH. Nah, kira-kira setelahnya itu apa? Ini sudah bisa kita tebak. A, B, C, D, E, F. Berarti setelahnya adalah G, H, I. G, H,
I. Nah, tapi yang ditanyakan hanya dua saja ya, yaitu G dan H. Sehingga jawabannya adalah delta. Saya kira bisa jawab semua dengan benar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke contoh yang terakhir ya. Contoh yang ke-11. Kalau mau dikonversi ke dalam angka juga boleh ya, tapi terlalu lama kalau yang seperti ini dikonversi ke dalam angka. Jadi selidiki dulu saja ya. Kalau dia merupakan 2 larik, 3 larik ya mungkin bisa dikonversi ke dalam angka ya. Tapi kalau pengelompokan seperti ini saya kira tidak perlu dikonversi. Lanjut ke contoh 11, waktunya sama 1 menit dari sekarang. Yang nanti itu adalah hasil dari penelitian AFP. Oke. Ada lagi jawaban yang masuk ya. Oke. Kita lihat seperti apa jawabannya. PWXYZ WXXYZ. Aduh, ini sedikit membingungkan ya karena ini ada PWXYZ, kemudian ada lagi WXXYZ. Nah, ini tidak ditemukan pola ya. Untuk satu larik tidak ada polanya, untuk dua larik VXZ naik ya, kemudian XY turun lagi. Ini naik turun berarti polanya tidak konstan ya. Kita coba untuk 3 larik V, Y, X, Z. Nah, ini juga polanya tidak konstan ya. Jadi sama dengan contoh yang 10 tadi ya. Jadi kalau kasus seperti ini sebaiknya kita kelompokkan yang sejenis ya. Nah, ini saya kelompokkan di sini menjadi, nah ini saya ambil VW-nya, saya keluarkan VW dan WX, ternyata yang di luar dari lingkaran merah ini, kotak merah ini adalah XYZ, XYZ. Nah, berarti kita bisa menduga titik-titik di sini kira-kira apa. Kalau di sini VW, kemudian WX, nah, selanjutnya kira-kira apa? V, W, X, Y. Berarti jawabannya adalah XY. V, W, X, XY. Saya kira untuk pertemuan hari ini ya, untuk materinya barisan atau deret ya sudah luar biasa ya. Jawabannya sudah semuanya sudah hampir benar ya. Sisa ada 2-3 soal tadi yang masih sulit untuk diselesaikan, tapi itu sudah luar biasa sekali ya, karena ini memang saya buat soalnya sedikit lebih rumit ya dibanding soal-soal pertemuan berikutnya yang membahas tentang barisan dan deret. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya cukupkan saja.